Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum lingkungan, problematika undang-undang sektoral dalam kebijakan AMDAL bagi lingkungan. Pendahuluan. Lingkungan hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan peningkatan kualitas hidup sendiri. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusi wajib agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut seharusnya dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa yang secara berkelanjutan. Pembangunan sebagai upaya dasar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin, sehingga selerasi dan seimbang fungsi lingkungan hidup. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Dengan potensi sumber daya alam yang besar tersebut menjadi suatu keharusan bagi kita semua untuk menjaga dan melindungi, sehingga proses pembangunan maupun kegiatan usaha suatu perusahaan tidak mengakibatkan suatu krisis lingkungan. Krisis lingkungan adalah ancaman masa depan umat manusia yang mana pertambangan kerusakan lingkungan telah mencapai dimensi regional, global dan terus berdampak besar. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah turunnya kualitas lingkungan hidup yang saat ini. Karena itu perlu dilakukan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pengelolaan, penggunaan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus seimbang dengan lingkungan hidup, sehingga perlu suatu kebijakan nasional memperolah lingkungan yang memproses. Hal ini sejalan dengan konsep studi lingkungan hidup yang khususnya pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup. Bertalian dengan perlindungan dan pengelolaan hidup, faktor utama yang harus menjadi faktor perhatian adalah terkaitnya dengan perizinan, karena faktor perizinan dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha yang akan mengelola lingkungan. Perizinan lingkungan berkaitan dengan keharusan memperoleh AMDAL sebagai instruksi pencegahan pencemaran lingkungan, di mana asas ini telah dituangkan dalam bentuk produk hukum sehingga menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap orang di Indonesia. Artinya untuk terbit atau disetujuinya suatu izin lingkungan hendaknya harus diperoleh lebih dahulu AMDAL. Sejalan dengan pandangan Suparto Wijaya bahwa terkaitan dengan perizinan lingkungan terpadu harus bertumpu pada prinsip-prinsip prosedur administratif perizinan lingkungan. Menurut Glove Environmental, menjadi suatu paradok ketika pada kondisi saat ini, demi mendorong masuk investasi dan wacana untuk memproduksi keadaan AMDAL sebagai sarana penjagaan terhadap rencana usaha atau kegiatan usaha supaya tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan. Wacana tersebut muncul karena AMDAL dianggap rumit dan mempersulit para investor untuk masuk di Indonesia. Salah satu contoh pengreduksian fungsi AMDAL adalah lahirnya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan izin perubahan integrasi secara elektronik. Berdasarkan peraturan ini,
Pelaku usaha dapat mengantongi izin usaha hanya dengan komitmen sebagai diatur di dalam pasal 20 yang menyatakan pendaftaran, penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan operasional berdasarkan komitmen. 3. Pemenuhan komitmen izin usaha dan pemenuhan komitmen izin berkomersial atau operasional. 4. Pembayaran biaya. 5. Fasilitas. 6. Masa berlaku. 7. Pengawasan. Selanjutnya pasal 32 yang menyatakan lembaga OSS menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen kepada A. Pelaku usaha yang tidak memerlukan peranan untuk menjalankan usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 2 huruf A, dan pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha atau kegiatan dan telah memiliki prasarana sebagai dalam pasal 30 ayat 3 huruf A. Lembaga OSS menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen kepada pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan tersebut memiliki atau menguasai prasarana tersebut dalam OSS menerbitkan 1. Izin lokasi. 2. Izin lokasi perairan. 3. Izin lingkungan atau IMB. Sebagaimana telah dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan perusahaan terintegrasi secara elektronik, jelas bertentangan dengan semangat UU PPLH yang menyatakan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan yang berbasis AMDAL. Tanpa mempertimbangkan besar kecilnya resiko kecilnya kerusakan apabila memang akan dilakukan evaluasi terhadap penggunaan AMDAL dengan berbagai mekanisme perubahan kebijakan sistem perizinan yang nantinya diberlakukan. Tentunya seharusnya AMDAL tetap menjadi prioritas kunci syarat diperolehnya perizinan, karena apabila sebaliknya AMDAL bukan lagi menjadi prioritas sebagaimana disebut penulis sebagai wacana untuk mereduksi keberadaan AMDAL, hal ini dapat mempercepat proses kerusakan ekologi dan sosial. Wacana ini tentu menggambarkan bahwa kemajuan elektronik dengan mendorong masuknya investasi mengabaikan ekologi yang ada, atau dapat dikatakan bahwa demi masuknya investasi maka silahkan melakukan pengurusan terhadap lingkungan. Hal ini merupakan pemahaman yang sangat keliru. Analisis mengenai dampak lingkungan serta AMDAL adalah sebuah upaya untuk mengurangi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin terdapat serta pengelolaan serta tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Kata kunci analisis mengenai dampak lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah AMDAL adalah ada pada kata analisis ilmiah. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang lingkungan yang merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mendorong penyelesaian dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai perkembangan baru yang masih perlu dibahas serta menjadi kursus yang penting, yaitu terkait urusan AMDAL untuk menjadi pembentukan hukum lingkungan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.